Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam kepada Pak Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Udah belajar tadi malam? Udah. Oke, Pak absen terlebih dahulu ya. Adinda Mesya Putri, Aliska Safira, Dandi Tribhatiar, Dilan, Muhammad Aditya, Mirza Adi, Ganijan, Wilda Yuniar, Avela, Zifara. Sebelum pelajaran dimulai, kita resume terlebih dahulu. Kemarin itu Pak Afan menjelaskan tentang kiamat. Kiamat itu ada berapa? Ada dua. Kiamat apa aja? Kiamat Sugro dan Kiamat Kubro. Sugro dan Kubro. Nah, sebelum Pak Afan ke materi, hari ini kita akan membuat sebuah gaya pembelajaran. Nanti akan Pak Afan bagi kelompok. Tapi sebelum itu, Pak Afan ingin menjelaskan sedikit tentang penguatan P5-nya. Gimana untuk pada hari ini yang sering terjadi cuaca di daerah kalian apa cuacanya? Hujan. Sudah pagi tadi sudah menyapu halaman? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Nah, itu adalah bukti implementasi P5 agar apa? Kita lebih cinta kepada lingkungan. Nah, kemudian seperti yang Pak Afan tadi sampaikan untuk tujuan pembelajarannya, kemarin kan Pak Afan sudah bentuk sesuai dengan asesmennya. Yaitu ada beberapa kelompok kecil. Kelompok kecil yaitu yang pertama ada kelompok apa yang kemarin? Audio, kemudian ada visual dan juga kinestetik. Nah, nanti akan Pak Alvan sesuaikan dengan hasil asesmen dari Pak Alvan. Kemudian sebelum itu Pak Alvan ingin sedikit menjelaskan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Entah yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Nah, apa saja Pak yang sudah terjadi? Apa saja yang belum terjadi? Nah, maka dari itu pada hari ini akan Pak Alvan kasih tugas sesuai dengan kelompoknya. Ya, jadi nanti Pak Alvan sudah bagi kemarin melalui asesmen untuk kelompok audio siapa? Kelompok audio yaitu ada Avela, kemudian Zifara dan Wilda, kemudian visual Aliska dan Adinda, kemudian kinestetik Dandi, Ganijan, terus Dilan, Mirza sama Adit. Itu ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya nanti itu akan Pak Alvan kasih tugas. Tolong ini dicatat ya tugasnya, yaitu yang kelompok visual atau diingat-ingat yang kelompok visual tugasnya adalah menyusun poster atau presentasi visual tentang beberapa tanda kiamat yang sudah dipelajari kemarin, yaitu dengan menggunakan ilustrasi atau infografis. Itu nanti menggunakan poster berupa poster digital, yaitu kan menggunakan Canva untuk yang visual ya. Kemudian yang kelompok auditor. Ya, kelompok auditor ini adalah
yaitu kelompok untuk mempresentasikan tanda-tanda kiamat yang mereka pilih kemudian ditampilkan di depan kelas. Nah, caranya untuk yang auditor itu nanti yaitu memberikan tutor teman sebaya, ya. Nanti ada yang menjelaskan sesuai dengan rangkumannya itu, kemudian nanti disampaikan di depan presentasi. Kemudian ada yang namanya kelompok untuk kinestetik. Nah, ini kita menggunakan role play, yaitu berupa bermain peran. Nanti akan bermain peran. Bagaimana sih peran-perannya ketika ada tanda-tanda kiamat itu, apa saja yang bisa kita perankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu adalah tugasnya. Nanti akan Pak Alvan mulai. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Untuk itu silakan nanti mulai sekarang silakan boleh berdiskusi dengan kelompoknya dan juga boleh bergabung dengan kelompoknya mendiskusikan sesuai dengan tugas yang Pak Alvan berikan. Silakan bisa dimulai. Oke, waktunya sudah selesai. Kita cek diskusinya, hasil diskusi dari beberapa kelompok yang sudah kalian diskusikan materi tentang apa? Tanda-tanda kiamat. Yaitu dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu yang akan presentasikan hasil posternya. Ini sudah ada hasil posternya, luar biasa sekali. Sudah bisa mendesain dengan menggunakan aplikasi digital. Silakan maju untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil karya kami tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama, munculnya fitnah, banyak yang meninggalkan agama sekaligus kemiskinan merajalela. Banyaknya bencana alam, munculnya nabi palsu, dan terjadinya maksiat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, auditori, silakan maju untuk menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kiamat kecil atau kiamat sukro adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Contohnya seperti penyakit, bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sukro merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Dalam Al-Quran, penjelasan tentang hari kiamat salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Demikian beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok ketiga yaitu menggunakan role play. Silahkan maju. Kelompok 3 menggunakan gaya belajar kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesempatan ini kita akan melihat bagaimana mudahnya fitnah merusak kehidupan di lingkungan masyarakat dan
kita juga akan belajar menjaga lisan kita dan tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Aku dengar Zilan suka menyembunyikan pulpen milik temannya dan juga sering mencuri pulpen milik temannya. Ayo kita sebarkan informasi ini. Masa sih aku juga tidak melihat Ilhan menyembunyikan pulpen milik temannya. Jika info tersebut benar, aku juga akan menyebarkan info tersebut. Kalian berhenti dulu deh, menyebarkan informasi tanpa bukti yang jelas itu bisa menyakiti hati orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita untuk tidak sembarangan berbicara tentang orang lain tanpa tahu kebenarannya. Fitnah itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Sebelum kita menyampaikan informasi, pastikan dulu kebenarannya. Ingat, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga lisan dan tidak menyebarkan kebohongan. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjaga diri dari kebohongan. Sampai kita menjadi orang yang merusak nama baik orang lain tanpa pengertian yang jelas. Kita perlu melihat bagaimana mudahnya fitnah menyebar dan betapa pentingnya kita menjaga lisan kita. Kita sebagai umat muslim dianjurkan tidak mempercayai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Semoga kita diberi kebaikan dalam ucapan maupun dalam tindakan dari kita. Dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah membuat pembelajaran semakin seru menggunakan role play atau bermain peran. Oke, untuk itu kita bahas terlebih dahulu mulai dari kelompok 1 yang sudah luar biasa sekali penampilannya, yaitu menggunakan poster digital ya. Sekarang zamannya udah canggih dan ternyata dikasih tugas untuk membuat poster digital juga sudah bagus tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian yang kelompok 2 tadi sudah disampaikan, sudah presentasi karena gaya belajarnya adalah menggunakan audio. Mulai tadi ada tutor teman sebaya, kemudian mempresentasikan hasilnya, itu luar biasa sekali, sudah berani. Kemudian untuk kelompok 3 tadi sudah bermain peran, ya itu akan lebih mudah dipahami. Tadi bermain peran tentang apa? Tentang fitnah. Nah, ternyata di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari, itu ternyata kita banyak sekali fitnah yang ada di sekitar kita, baik di dalam kelas maupun berada di masyarakat. Untuk itu kita semuanya harus apa? Harus berhati-hati, harus cek dulu berita kebenarannya, apakah itu fitnah ataukah itu memang benar-benar terjadi. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi ini yang perlu Pak Alvan sampaikan, setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka berekspresi seperti yang di role play itu, kemudian juga ada yang senangannya itu visual, boleh menonton video ataupun mendesain. Jadi setiap anak itu berbeda-beda, maka kalian harus bisa mencari gaya belajar kalian masing-masing sesuai dengan yang diinginkan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah selesai semua ya presentasinya ya. Nah, ini ada, sebelum Pak Alvan tutup, kita refleksi terlebih dahulu, yaitu tentang pelajaran yang tadi kalian sampaikan. Kira-kira tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi apa? Yang tadi kita pelajari. Munculnya banyak fitnah. Banyaknya fitnah. Ini yang paling sering muncul di kehidupan kita. Entah itu di dalam kelas atau itu nanti di masyarakat, itu sering sekali muncul. Maka kita harus menghindari hal-hal tersebut. Kenapa? Selain merugikan kita sendiri, apa ruginya? Mendapat dosa. Selain merugikan buat kita sendiri, itu juga merugikan orang lain. Kenapa kok bisa merugikan orang lain? Nanti persepsi orang lain kepada orang yang difitnah itu akan berbeda dan akan menjadi jelek. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian tadi sudah dipraktekkan sama kelompoknya yang bagian kinestetik menggunakan role play. Nah, itu adalah salah satu contoh di kehidupan di dalam kelas. Masih ada nggak kira-kira di dalam kelas ini yang sering
menyembunyikan pulpen temannya? Sering. Nah, masih banyak ternyata. Pak Afan harap dengan adanya role play yang sudah disampaikan oleh teman-temannya ini menjadi apa? Menjadi evaluasi buat kita semuanya, buat anak-anak semuanya, buat para siswa semuanya agar tidak melakukan hal yang sama. Tadi sudah juga Pak Afan sampaikan pertanyaan dari Pak Afan refleksi bagaimana, apakah kalian sudah mengetahui tanda-tanda kiamat yang tadi dijelaskan? Sudah ya? Kemudian apa yang dapat kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menjelang kiamat? Dengan cara apa? Beribadah dengan rajin. Kemudian untuk besok pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas tentang hikmah, yaitu hikmah apa? Untuk mempersiapkan diri dengan tanda-tanda kiamat, atau dalam materinya di dalam bab 2 itu adalah ketika bumi berputar. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara meneladani hikmah-hikmahnya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Alvan sampaikan. Bisa kita akhiri. Sebelum diakhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Alvan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.